Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Mahmud Huda. Saya di sini bersama salah satu narasumber untuk menjelaskan tentang pembelajaran matematika kaitannya dengan lahan basah, yaitu beliau Ibu Monika, salah satu guru matematika di SMA N7 Banjarmasin. Bagaimana kabar pian Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat, baik. Langsung saja ulun mulailah Bu. Untuk yang pertanyaan pertama, kira-kira Bu, pian pernah mendengar atau pernah tahu apa itu lahan basah Bu? Ya pernah mendengar sih, lahan basah itu kan mungkin seperti rawa ya, mungkin juga ada kolam mungkin ya. Ya intinya pernah mendengar lah tentang lahan basah itu. Jadi di sini Lun sedikit menjelaskan tentang lahan basah. Seperti yang pian jelaskan tadi, itu semacam contoh-contohnya. Jadi lahan basah itu adalah lahan basah, seperti namanya basah artinya ada air. Jadi airnya tuh di bawah 6 meter Bu. Nah, menurut pian nih Bu, sebagai guru matematika, apakah lahan basah ini bisa digunakan sebagai bahan belajar matematika Bu? Tentu bisa ya untuk beberapa pelajaran, misalkan ya lahan basah itu cocoknya untuk statistika bisa gitu. Kemudian juga untuk persamaan kuadrat bisa, misalkan menghitung luas dan yang lainnya. Kalau di kelas 11 itu kan juga ada pembahasan tentang diagram pencar. Nah, di situ kita menentukan variabel bebas dan terikat. Nah, mungkin lahan basah itu bisa nyambung dengan materi itu. Misalkan apa yang mempengaruhi kondisi lahan basah, kan itu nanti bisa jadi variabel bebas, terus variabel terikatnya apa. Dan nanti bisa dianalisis untuk data-data statistika gitu. Nah, karena pian sekiranya bisa mengaitkan, kira-kira metode atau cara mengajar apa yang pernah pian terapkan ke murid? Apakah seperti langsung terjun ke lapangan, atau dengan cara memodelkan, atau studi kasus Bu? Kebanyakan kalau selama ini yang pernah dilaksanakan itu model dan studi kasus ya gitu. Sebetulnya mau mencoba yang lapangan, tapi berhubung dengan waktu dan banyaknya kegiatan di sekolah, lebih sempatnya itu untuk studi kasus atau model. Jadi dikasih contoh-contoh soal, cerita gitu ya, dianalisis bersama siswa begitu. Artinya pian pernah mencoba menghubungkan juga ya. Nah, kira-kira apa sih kesulitan atau tantangan yang Ibu alami ketika mengaitkan pembelajaran matematika ini terhadap lingkungan lahan basah? Ya, pertama karena memang lahan basah ini tempatnya di alam ya, memang lebih baiknya itu dilaksanakan memang ada di lapangan gitu. Nah, jadi memang kalau kendala pembelajaran itu masalah waktu gitu. Kapan bisa ke lapangannya untuk memang bisa mencari data misalkan, atau menghitung secara langsung gitu. Jadi kondisinya tuh lebih ke waktu saja. Karena kebetulan kalau materi yang bisa dikaitkan itu ada materi kelas 10 sama 11 kan. Cuman tadi karena banyaknya kesibukan yang ada di sekolah, kegiatan-kegiatan, jadi cuman bisa memodelkan itu tadi di studi kasus atau soal-soal cerita, dan itu butuh anak-anak itu menganalisis lebih mendalam gitu. Kenapa? Karena kan mereka nggak langsung lihat ke lapangan, cuman baca saja. Jadi beda juga antara baca aja dengan ke lapangan. Mungkin di situ kendalanya. Jadi kendalanya ada di waktu ya Bu ya. Nah, jadi secara keseluruhan Ibu, menurut pian, bantuan atau dukungan seperti apa yang pian butuhkan sebagai guru supaya lebih mudah menggunakan lingkungan sekitar terhadap pembelajaran matematika itu? Ya tentunya karena tadi masalah utamanya terkait waktu ya, harapannya itu mungkin dari sisi ada waktu yang tepat gitu untuk bisa langsung mengarahkan anak-anak ini mengenal lahan basah, terus keterkaitannya dengan matematika, mungkin dari sisi kurikulum, mungkin ya waktu pembelajaran, kegiatan-kegiatan di sekolah gitu. Jadi mungkin itu, sama mungkin juga alat-alat ya, alat-alat misalkan lahan basah ini kan mungkin juga bisa mengukur tinggi pohon dan sebagainya ya. Itu juga alat-alat yang dibutuhkan, misalkan ada namanya itu alat terkait trigonometri. Nah itu penting gitu ya gitu. Nah itu kan bisa disediakan oleh sekolah ya, seperti itu ya Bu. Itu adalah pertanyaan terakhir. Jadi kira-kira banyak dari pian memberikan penjelasan ke ulun. Semoga dari hasil wawancara ini bisa menginspirasi bagi ulun, juga dari bagi pian. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.